Eh, jadi memang aduan dari masyarakat ini ya, sudah tersampaikan kepada saya beberapa waktu yang lalu, ya, dan hal ini juga saya sudah sampaikan eh, kepada lurah, ya, untuk mencoba bangun komunikasi yang intensif lagi dengan masyarakat, ya, dan saya kaget, ya, tadi ternyata sudah ada langkah yang dilakukan oleh masyarakat, maka untuk menjaga kondusivitas maka sangat penting untuk melakukan yang perlu dilakukan. Berarti sebelumnya sudah memang ada laporan Pak Wali, tidak, keputusan yang Pak Wali ambil itu tidak spontan terjadi? Ya, sudah ada laporan dari tokoh masyarakat gitu. Berdasarkan poin-poin tuntutan tadi itu, mungkin ada poin-poin yang terparah dari... Saya tidak tahu apa tuntutannya. Ya, Oh, Pak Wali belum lihat ya yang 11 poin itu? Tidak. Ya. Cuman saya pikir bahwa situasi ya sudah menunjukkan bahwa masyarakat ya menunjukkan sikap yang harus gitu ya, yang harus yang harus diperhatikan, maka kita melakukan langkah. Ya. Tujuannya adalah pasti upaya untuk ya, menciptakan situasi yang selalu kondusif lah di Kota Palu. Kota ini harus tenang, ya, masyarakat juga harus bisa tenang, ya, semuanya lah. Maka langkah itu yang diambil untuk mendinginkan situasi. Ya. Berarti dalam rangka kondusif ya, suasana kondusif. Ya. Tanpa melihat adanya tuntutan seperti apa. Ya, kalau itu saya tidak ya. Masalah tuntutan seperti apa saya belum tahu, tapi kan saya sudah menyampaikan pesan juga tadi ya, pesan untuk menjadi perhatian kepada seluruh lurah ya, agar jangan sampai ya melakukan pungutan kemudian tidak melayani masyarakat ya, kemudian tidak, artinya harus bangun komunikasi baik dengan masyarakat, RT, RW dan lain sebagainya, harus mau juga membaur, mendengarkan masyarakat dan lain sebagainya. Hal itu saya sudah sampaikan tadi. Pak, sudah ada komunikasi dengan lurah bersangkutan karena ini tuntutan ini masih sebatas versi masyarakat. Apakah tidak ada klarifikasi dari lurah bersangkutan? Bagaimana? Apakah sudah ada klarifikasi ke Pak Wali soal tuntutan? Saya sudah sampaikan ke Sekot untuk Sekot langsung menangani hal ini. Nggak ada klarifikasi ya? Kenapa? Nggak ada klarifikasi dari lurah atas tuntutan. Saya pikir keputusan saya sudah final kan? Final ya? Ya, keputusan saya sudah final gitu. Terkait masalah apa yang dituntut apa, saya kan tidak melihat di situ ya. Ya. Berarti Pak Wali cuma melihat gerakan masyarakat ini ya, gerakan masyarakat, dan ini kan sudah beberapa bulan yang lalu tersampaikan langsung kepada saya gitu, oleh tokoh-tokoh masyarakat gitu. Ya, dan kemudian ya saya juga sudah sampaikan untuk secepatnya membangun kondusivitas. Nah, kemudian ada yang pro juga Pak Wali dengan lurah ini. Seperti apa ini Pak Wali? Ya, saya sampaikan bahwa pro dan kontra itu biasa ya, tetapi pada sisi ini saya melihat pada sisi bahwa kondusivitas harus dijaga. Ya, artinya saya tidak bilang bahwa lurahnya salah gitu ya. Lurahnya melakukan kesalahan ya, tidak seperti itu. Tapi tujuannya adalah, tetapi kan ini menjadi pelajaran buat semua untuk supaya ya bisa membangun ya komunikasi dan memberikan pelayanan yang sangat-sangat optimal gitu, baik pada masyarakat. Ya. Iya. Dan ini boleh dikata yang pertama ini terjadi di Kota Palu Pak Wali seperti ini. Artinya ketika di demo langsung disauti. Iya, langsung disauti dengan adanya pencopotan jabatan seperti itu. Kalau dibilang ini kan saya sudah sampaikan bahwa laporan ini kan sudah tersampaikan kepada saya beberapa bulan yang lalu. Dan itu juga saya sudah sampaikan kepada lurah untuk secepatnya gitu membangun komunikasi ya, menguatkan kondusivitas di sana gitu. Ini berarti juga warning bagi semua lurah-lurah yang ada. Ya, artinya kan jadi perhatian semua. Jadi perhatian semua. Apakah sejauh ini hanya lurah Donggala Kodi saja yang diadukan oleh masyarakat ke Pak Wali? Itu jadi catatan buat saya gitu ya. Yang mana gitu ya. Pak Wali, ini begini, menurut informasi yang saya dengar bahwa aksi ini dipicu oleh beberapa oknum yang tidak suka dengan kinerjanya lurahnya. Ternyata setelah kita tabayun, kita coba komunikasi,
mereka ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakannya Pak Wali sendiri terkait retribusi sampah. Iya. Ini bagaimana Pak Wali melihat persoalan ini? Ya, enggak lah, saya tidak melihat pada posisi itu, ya, tidak seperti itu. Artinya tidak sampai ke arah program. Ya, enggak lah, jangan tidak seperti itu kita. Ya, kalau pro kontra terhadap kebijakan pemerintah itu adalah biasa, ya, hal biasa gitu. Tapi bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan itu baik dengan masyarakat, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Ya, saya pikir di situ. Harapannya Pak Wali terkait dengan kejadian tadi ini seperti apa bagi secara global untuk masyarakat Kota Palu dan pihak-pihak pemerintahan di. Ya, saya pikir di situ. Harapannya Pak Wali terkait dengan kejadian tadi ini seperti apa bagi secara global untuk masyarakat Kota Palu dan pihak-pihak pemerintahan di kelurahan dan kecamatan. Seperti apa Pak Wali? Ya, ini menjadi introspeksi buat semua. Ya, introspeksi untuk semua, ya, untuk berusaha lah menjaga komunikasi yang baik, ya, apalagi dengan masyarakat. Ini kan tugas kita melayani masyarakat, ya, tugas kita melayani masyarakat, ya bagaimana lagi, ya seperti itulah, kita ini pelayan buat masyarakat, berusaha lah melayani sebaik-baiknya, walaupun ya kita ini juga manusia gitu ya, kita juga manusia, tidak luput juga dari salah, lalai, ya. Kadang-kadang kita juga mampu mengontrol emosi kita, kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang kita juga bisa menjaga tutur kata kita, kadang-kadang juga bisa lepas, ya. Artinya hal-hal yang seperti itu adalah bagian gitu ya dari sifat kita manusia, bagian dari kita manusia, ya. Dan tentunya juga berharap kepada masyarakat untuk juga, ya, artinya jikalau ada yang salah, ya, disampaikan dengan baik, ya, rembuk baik, bermusyawarah, bermufakat yang baik agar supaya, ya, bisa selesai dengan baik, ya, tanpa harus ada yang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang mungkin akan menyebabkan silaturahmi di antara kita jadi tidak baik. Siap. Ya.